Oke, selanjutnya penyajian data dalam bentuk OGIF. OGIF itu ada dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif biasanya disebut frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIF negatif itu frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan tadi kita sudah menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari di latihan yang nomor 5. Jadi ini tetap datanya masih data nomor 5 tadi. Sekarang yang disuruh gambarlah OGIF dari data berikut. Berarti OGIF positif dan OGIF negatif. Tadi udah dijelaskan bahwa ini frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Berarti tepi atas yang ini untuk kelas pertama. Berarti tepi atasnya berapa? 10,5. Berarti yang kurang dari 10,5, datanya yang kurang dari 10,5 ada berapa? Berarti ada 6. Kelas kedua tepi atasnya berapa? 13,5. Berarti banyak data yang kurang dari 13,5 ada berapa? Berarti kurang dari 13,5 berarti ini. Berarti ada berapa? 6 tambah 7, 13. Dan seterusnya. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita menggunakan tepi bawah. Untuk kelas pertama, tepi bawahnya berapa? Berarti 7,5, yaitu 8 dikurang 0,5. Berarti ada berapa banyak data yang lebih dari 7,5? Berarti semua data ini adalah lebih dari 7,5. Berarti ada berapa banyak data? Ada 50 data. Untuk kelas kedua, tepi bawahnya itu adalah 10,5. Ada berapa banyak data yang lebih dari 10,5? Berarti data yang sini nggak ikut lagi. Berarti berkurang dia 6. Berarti tinggal 44. Kelas ketiga, tepi bawahnya itu 13,5. Ada berapa banyak data yang yang lebih dari 13,5? Berarti yang lebih dari 13,5. Berarti ini tidak lebih dari 13,5 yang di kelas pertama dan kelas kedua. Berarti nggak ikut lagi. Berarti 44 dikurangi yang ini atau 13. Tinggal 37. Demikian seterusnya. Kalau tidak paham seperti ini, boleh kita pisahkan dia satu-satu. Ini distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kurang dari berarti kita memakai tepi kelas atas. Berarti tepi kelas atas kelas pertama itu ada 10,5. Tepi atas kelas kedua itu 13,5. Tepi atas kelas ketiga 16,5. Ini 19,5, 22,5, 25,5, dan 28,5. Berarti banyak data yang kurang dari 10,5 ada 6. Caranya tadi udah dikasih tahu. Banyak data yang kurang dari 13,5 ada 13. Banyak data yang kurang dari 16,5 ada 22. Ini. Banyak data yang kurang atau sama dengan 19,5 ada 38. Dan seterusnya. Jadi ini bisa kita gambarkan. Kita letakkan dia dalam koordinat kartesius. Kita bikin horizontal itu adalah nilai atau data. Sedangkan vertikal itu adalah frekuensi. Oke, sekarang kita letakkan tepi-tepinya. Tepi bawah kelas pertama itu 7,5. Tepi atasnya 10,5. Tepi bawah kelas kedua itu merupakan tepi atas kelas pertama. Kita letakkan seperti yang tadi kita lakukan. Sampai tepi atas kelas ke-7, 28,5. Sekarang kita gambarkan yang pertama dulu, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu berbentuk apa tadi? OGIF positif. Udah, berarti yang kurang dari 10 atau sama dengan 10,5 ada 6. Berarti 10,5, mana 10,5? Ini 10,5. Berarti di 10,5 dia 6 nanti. Kalau di sini 10, kita bikin di sini 6 kira-kira. Oke, kita satukan. Berarti pada saat 7,5 dia masih 0. Berarti yang kurang dari 7,5 kan tidak ada datanya. Berarti dia masih 0 pergerakannya. Sekarang 13,5. Yang kurang dari 13, kurang atau sama dengan 13,5 ada 13 data. Berarti ini letaknya di 13. Mana ini? Ini 10. Berarti di atas ini 13. Kita bikin titiknya. Lanjut. Yang kurang sama dengan 16,5 itu 22. Berarti di 16,5 itu 22. Ini 20.
berarti 22 ada di atasnya. Oke, kita satukan. Oke, ini titiknya. Oke, demikian selanjutnya 19,5. Kurang atau sama dengan 19,5 ada 38. Berarti 19,5 itu di 38. 38. Ini 40 berarti 38 di bawahnya. Ini kira-kira. Oke, kita satukan. Oke, kita buat titiknya. Yang kurang dari atau sama dengan 22,5 ada 45. Berarti 45. 22,5 dia 45. Ini 40 berarti di pertengahannya ini adalah 45. Kita satukan. Oke. Demikian 22,5. 22,5 25,5 ada 48 atau sama dengan, berarti sama dengan 25,5 itu di 48, berarti 25,5 48. Kita satukan 48 kira-kira di sini. Oke, ini dia. 28,5 berarti ada 50 yang kurang atau sama dengan 28,5 itu ada 50. Kita satukan. Oke, titik-titik tadi kita satukan, maka kita gambarkan garisnya. Maka itu disebut ogive positif. Jadi ini ogive positif. Untuk ogive negatifnya atau frekuensi kumulatif lebih dari, kita tetap mulai dari 7,5. Perhatikan di sini. Yang lebih besar atau sama dengan 7,5, lebih besar, data yang lebih besar atau sama dengan 7,5 ada 50 data. Berarti 7,5 itu berada di 50. Ini 7,5. Berarti kamu satukan frekuensinya berapa? 50. Oh, di sini kamu bikin titik-titik tebal. Demikian selanjutnya 10,5. Data yang lebih besar sama dengan 10,5 itu ada 44 data. Berarti kamu tinggal menariknya 44. Mana 44? Oke. Ini lagi 13,5 lebih besar sama dengan 13,5 ada 37 data. Oke, 37. Kamu satukan. Ini 40 berarti bawahnya 37. Ini dia. Data yang lebih besar sama dengan 16,5 ada 28 data. Oke, 28 data berarti kira-kira di sini. Oke, ini dia. Data yang lebih besar atau sama dengan 19,5 ada 12 data. Berarti 12 data. Ini 10 berarti di atas 10. Oke, ini dia. Oke. Kamu buat titiknya. Data yang lebih besar dari sama dengan 22,5 ada 5 data. Berarti 5 data. Ini 10 berarti tengah-tengah ini 5. Kita satukan. Oke, berarti ini dia. Data yang lebih besar atau sama dengan 25,5 itu ada 2. Berarti ini di sini 2, 25,5. Sehingga di sini data yang lebih besar atau sama dengan 28,5 berarti 0. Karena tidak ada lagi data yang lebih besar. Karena paling besar adalah 26. Atau ini tidak ada, 28,5 tidak ada lagi di sini. 28 yang terakhir. Berarti ini adalah 0, tidak ada. Udah tinggal satukan aja titik-titik tebal tadi. Maka inilah yang disebut dengan ogive negatif. Ini boleh dipisahkan diagramnya, boleh diagramnya satu-satu, ogive negatif, ogive positif saja dan ogive negatif saja. Oke.